Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agustin Alfiansa dengan NPM 24351066. Saya dari kelas 2G angkatan 24. Saya di sini akan membuat mengimplementasikan yaitu dari studi kasus cek bilangan prima dan faktorial. Di sini mengimplementasikannya dalam codingan menggunakan bahasa C++. Kita langsung saja ke codingannya. Seperti biasa, kita menginclude library, include IOStream. Nah, di sini include IOStream itu library standar untuk supaya nanti program dapat membaca input dan output yang diberikan dari kita seperti user. Lalu di sini using namespace std ini supaya nanti di query-query selanjutnya tidak perlu menulis std di setiap codingannya. Seperti itu. Kita langsung saja ke codingan. Langsung ke selanjutnya, yaitu membuat fungsi untuk mengecek bilangan prima. Nah, di sini itu kondisi pertama, yaitu jika nilai yang dimasukkan itu lebih kecil daripada 1, maka dia bakal false karena dia bukan bilangan prima. Seperti itu. Di sini kita membuat untuk menentukan jika dia habis dibagi 2, maka dia bukan bilangan prima juga. Nah, di sini jika kondisi 2 ini memenuhi maka dia bakal true. Lalu kita di sini membuat fungsi untuk menghitung faktorial secara rekursif. Jadi dia di sini menggunakan fungsi rekursif. Nah, di sini jika nilai n yang kita masukkan itu 1, maka dia hasilnya bakal keluar 1. Nah, kalau nilai faktorialnya, nilai n yang dimasukkan itu lebih dari 1, maka dia bakal menjalankan rumus ini seperti kayak
ya n dikali dengan faktorial. Dah di sini dia memanggil faktorial ini, fungsi di sini memanggil dirinya sendiri, lalu dengan rumus n kurang 1. Jadi ganti kayak n dikali n dikurang 1, lalu begitu seterusnya. Lalu di sini membuat fungsi utamanya atau program utamanya. Nah, di sini kita membuat variabel bernama jumlah bertipe data const integer dengan value-nya itu 5. Nah, lalu selanjutnya kita di sini membuat array dengan nama bilangan dengan isi array jumlah bertipe data integer. Lalu kita di sini membuat inputan supaya dapat menginputkan bilangannya. Di sini kita buat 5 karena kita memasukkan 5 bilangan bulat positif. Kita di sini menggunakan looping for karena kondisinya kita sudah tahu. Jadi looping ini bakal terus berjalan jika nilai nilainya itu nilai yang kita masukkan itu masih lebih kecil daripada 5 atau lebih kecil daripada jumlah. Sudah seperti ini. Lalu ini dari outputan ini kita membuat supaya bisa menginputkan ke array dengan nama bilangan yang berisi jumlah tadi. Lalu selanjutnya kita di sini membuat kondisi atau validasi agar input yang dimasukkan itu hanya bilangan bulat positif menggunakan while. Di sini kurang. Oke, sudah seperti itu. Nah, sudah seperti ini, langsung saja kita buat dari outputannya. Kita di sini cout
mapping. Kalau kita menyamakan variabel n dengan bilangan dengan array bilangan, kita buat seperti ini. Kita buat di sini yang menentukan bilangan prima atau tidaknya. Kita disinilah kita memanggil fungsi tadi, fungsi-fungsi yang sudah kita buat. Nah, yang terakhir ini kita buat supaya line kita tidak berdekatan. Lalu kita buat di sini return 0. Oke, langsung kita jalankan. Oh, di sini kurang satu komanya. Coba ini kita ketik ulang saja, siapa tahu ada kesalahan saat mengetiknya. For inti di sini kurang tombaknya. Dan yap. Oke, di sini sudah bisa. Lalu coba dulu kita masukkan. Oh, sebentar, karena ini seperti itu masih terlihat berantakan. Jadi di sini kita buat /n supaya tidak berantakan dan dia terlibat ke bawah. Nah, bilangan bulan pertama kita masukkan itu 4 dulu. Bilangan kedua itu coba kita masukkan minus, kali ini -1. Lalu kan dia bakal ngulang seperti itu. Lalu kita masukkan 3.
Nah, kita masukkan bilangan ketiga itu 1, bilangan keempat itu 5. Lalu bilangan kelima itu coba kita buat satu lagi. Nah, di sini hasilnya itu seperti ini. Bilangan ke pertama itu 4, dia bukan prima, lalu faktornya itu 24 karena dia 4 kali 3 kali 2 lalu kali 1. Lalu sini ada bilangan 3 itu termasuk prima ya, lalu faktorialnya 16, bilangan 1 bukan prima dan faktorialnya 1, lalu bilangan bilangan selanjutnya itu 5, dia bukan prima, lalu faktorialnya 120. Lalu di sini juga 1. Nah, seperti itu. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudah mengerjakan semaksimal mungkin dan semoga harapan saya sangat besar untuk nilainya juga besar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.